Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama yang akan berjuang di jalur tulis SNBT. Pada kesempatan kali ini saya mengupas permintaan dari beberapa teman-teman yang ingin mendapatkan data keketatan prodi jalur SNBT di Universitas Sumatera Utara atau USU tahun 2023. Mudah-mudahan data ini membantu untuk teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Sumatera Utara. Baik. Nah, saya pilah-pilah sebagian biasanya saya bagi menjadi beberapa klaster. Klaster pertama ini klaster yang paling tinggi persaingan, yang paling tinggi peminat, sehingga paling kecil peluang untuk bisa lolos. Ada prodi apa saja di klaster satunya USU? Ya, kita buka ya. Ilmu gizi, ilmu komputer, teknologi informasi, farmasi, dan pendidikan dokter. Wow, luar biasa ini. Kelima prodi ini menempati urutan pertama atau klaster satu yang paling sulit untuk ditembus dengan angka peluangnya 1 dan 2% saja. Bayangkan untuk bisa tembus ini harus berebut dengan 1.000 lebih. Bahkan yang farmasi dan kedokteran ini 2.000 lebih pendaftarnya. Angka peluangnya hanya 1 dan 2%. Sangat kecil sekali. Ilmu gizi karena hanya buka 12 kursi, tapi peminatnya hampir 1.000 ya. Pendidikan dokter ini paling besar 76, tapi yang berminat 2.600 lebih. Sehingga angka peluangnya masih sangat kecil ya, di angka 1 dan 2% saja. Persiapkan skor UTBK yang sangat tinggi untuk bisa lolos di prodi-prodi ini. Di klaster kedua ada teknik lingkungan, pendidikan dokter gigi, teknik industri, ilmu dan teknologi pangan, serta teknik mesin. Nah, ini juga masih sangat ketat, teman-teman. Di angka 3 dan 4% saja peluangnya. Karena memang peminatnya luar biasa. FKG dan teknik industri ini di atas 1.000, 1.200-an lebih. Kemudian teknik mesin dan teknologi pangan ini 700-an lebih. Luar biasa USU sangat banyak diminati oleh para calon mahasiswa sehingga peluang untuk bisa lolos itu juga sangat kecil melihat keketatan dan melihat peluangnya hanya 3 dan 4% saja. Di klaster ketiga ada teknik sipil, keteknikan pertanian, ilmu hukum, arsitektur, dan agribisnis. Ini juga masih sangat ketat ya, di angka 4 dan 5% saja peluangnya. Luar biasa. Ilmu hukum ini walaupun kuotanya sangat besar 150, tapi peminatnya 3.000 lebih. Agribisnis juga 1.000 lebih. Teknik sipil juga 1.000 lebih. Luar biasa ini persaingan di USU menunjukkan betapa sulitnya untuk bisa tembus prodi-prodi ini karena hanya berpeluang 4 dan 5% saja. Klaster keempat ada teknik elektro, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan, teknik kimia, dan manajemen sumber daya perairan. Ini agak lebih besar angkanya, tapi masih di bawah 10% ya, di angka 6, 7, dan 8%. Tapi ini mendingan dibandingkan yang klaster awal-awal tadi, di mana peluangnya masih di bawah 5%. Ini di atas 5%, tapi masih di bawah 10%. Artinya masih sangat ketat sekali persaingannya. Di klaster kelima ada prodi biologi, peternakan, kehutanan, matematika, dan agroekoteknologi. Nah, ini sudah ada di angka 8, 9, 10, bahkan 11%. Nah, angka-angka yang di atas 10% ini punya peluang lebih tinggi, layak untuk dipilih atau dijadikan alternatif pilihan untuk meningkatkan peluang diterima. Ada kehutanan, matematika, dan agroekoteknologi di atas 10 dan 11%. Klaster keenam ada kimia dan fisika. Ya, ini dua prodi terakhir di kelompok saintek ya. Kimia cukup besar, peluangnya 14, bahkan fisika ini sangat besar, peluangnya 26%. Seperempatnya ya, lebih dari seperempat, karena kuotanya 40, peminatnya 150. Ini prodi kelompok saintek ada 6 klaster. Berikutnya di kelompok sosum, saya mulai dari klaster pertama, klaster yang paling sulit ditembus, yang paling tinggi peminat. Ya, ada ilmu komunikasi, kewirausahaan, manajemen, psikologi, dan ilmu administrasi niaga atau bisnis. Wow, Ilkom ini bahkan hanya 2% ya, 1,9 mendekati 2%, dan yang lainnya hanya 3% saja. Sangat sangat ketat sekali persaingannya. Manajemen ini peminatnya 2.300 lebih, psikologi 2.100 lebih. Jadi untuk bisa tembus di prodi ini dibutuhkan skor UTBK yang sangat tinggi juga, sehingga angka 1 dan 3% peluangnya ini bisa masih bisa bersaing. Tapi ini sangat riskan sekali ya, dengan angka peluang seperti ini, peluangnya kecil sekali untuk bisa lolos.
Klaster kedua ada ilmu administrasi negara, akuntansi, ilmu politik, ilmu kesejahteraan sosial, dan ekonomi pembangunan. Nah, ini masih ada yang 3 dan 5%, walaupun yang ilmu kesejahteraan sosial dan ekonomi pembangunan di angka 7%. Tapi yang masih di bawah 5% ini masih sangat kecil peluangnya. Kesejahteraan sosial dan ekonomi pembangunan ini lumayan di angka 7% alternatif pilihan ya, daripada memilih yang peluangnya 5% ke bawah. Di klaster ketiga ada ilmu perpustakaan, sosiologi, sastra Inggris, antropologi sosial, dan sastra Indonesia. Dan ini semakin besar angkanya di 8, 9, bahkan sastra Indonesia ini sudah 10% ya. Tapi yang di bawah 10% ini masih cukup ketat persaingannya. Angka-angka yang di atas 10% ini bisa jadi nanti dilirik ya, layak untuk dipilih untuk meningkatkan peluang diterima. Di klaster keempat ada sastra Jepang, ilmu sejarah, sastra Cina, etnomusikologi, dan sastra Arab. Nah, ini semakin besar angkanya di angka 18, 19, 33, 37, bahkan sastra Arab 40%. Hampir sepertiga lebih ya. Sastra Cina, kemudian etnomusikologi ini di atas 30%, luar biasa. Ini teman-teman bisa menjadi alternatif pilihan. Probability juga punya prospek yang bagus di masa depan. Dan teman-teman untuk bisa bersaing memperebutkan prodi ini tidak sesulit klaster-klaster tadi yang sebelumnya. Di dua prodi terakhir ada sastra Batak dan sastra Melayu. Wow, ini yang sastra Melayu ini antara kuota dan peminat lebih banyak kuota. Jadi kayaknya ini diterima semua peminatnya ini. 125% peluangnya lebih dari 100%. Artinya ini teman-teman yang berminat di dunia sastra bisa jadi memilih dua prodi ini untuk meningkatkan peluang diterima, dan paling tidak teman-teman nanti bisa mengembangkan bakat dan minatnya di prodi-prodi ini untuk bisa menjadi seorang expert ya, dan nantinya layak untuk bersaing di dunia kerja. Baik, ini yang bisa saya kupas untuk keketatan prodi-prodi di USU, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. Semoga membantu dan semoga bisa memberikan pencerahan. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.